Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter serta orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ayu Ningtyas-Dwi Wijayani. Saya akan menjadi pemandu pada acara Dopokan kali ini dengan tema donor darah di bulan puasa. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita dokter yang sangat luar biasa, Kepala Unit Transfusi Darah, Dr. Faras Arlinda. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Ayu, terima kasih. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada siang hari ini. Nah, dokter, sebelum kita membahas mengenai donor darah di bulan puasa ya dok, mungkin bisa sedikit dijelaskan mengenai UTD dan juga manfaat dari donor darah itu sendiri apa sih dok, supaya sahabat-sahabat sehat di rumah bisa lebih mengerti dan juga lebih bersemangat untuk memberikan, untuk mendonorkan darah mereka. Oke. Sebelumnya luar biasa ya pada hari ini, siang hari ini kita dapat bersama-sama sharing ilmu ya ini namanya ya. Jadi memang saya jelaskan dulu bahwa memang Rumah Sakit Banyumas ini memiliki UTD rumah sakit atau unit transfusi darah rumah sakit tersendiri. Kurang lebih kami berdiri sejak tahun 2023 yang memang fokus utama kami kenapa memang tercipta atau naik tingkat menjadi unit transfusi darah ini adalah memang untuk salah satunya pemenuhan dari satu pasien talasemi. Memang seperti yang kita tahu bahwa Rumah Sakit Banyumas ini menjadi pusat rujukan talasemi, pusat talasemi untuk sewilayah Banyumas. Bahkan mungkin ada beberapa pasien juga yang memang berasal dari luar Banyumas seperti itu. Lalu juga kami juga memiliki pelayanan HD atau hemodialisa atau cuci darah. Lalu juga kami juga punya pelayanan khusus onkologi ya, biasanya untuk pasien-pasien obgyn beberapa seperti itu. Memang awalnya kami ini hanya BDRS, bank darah, tapi menjadi unit transfusi darah saat ini. Yang alhamdulillah di mana memang kami sedikit demi sedikit memenuhi kebutuhan dari pasien-pasien untuk transfusi darah seperti itu. Memang saat ini sekitar dalam 1 bulan itu kami membutuhkan 1.200 sampai 1.600 kantong untuk transfusi darah seperti itu. Jadi memang banyak sekali ya sebetulnya ya kebutuhan darah untuk pasien, dan memang UTD ini berdiri juga untuk melayani dan untuk demi kesehatan dan kesejahteraan pasien, seperti itu salah satunya. Lalu memang seperti yang kita tahu pasti orang bertanya-tanya, kira-kira apakah sih maksudnya kayak dari manfaat donor darah itu sendiri seperti itu. Salah satu manfaatnya adalah yang pertama, yang orang-orang pasti selama ini pasti ada berita itu kalau donor darah pasti bisa nurunin berat badan kayak gitu. Nah, faktanya memang dari beberapa penelitian memang menerangkan bahwa dengan rutin donor darah itu dapat mengurangi kalori seperti itu ya. Cuman memang tergantung dari pengeluaran kalorinya seberapa. Biasanya kalau ada yang mengumpamakan atau misalkan donor 450 mili atau 450 cc itu bisa mengurangi kalori sampai 300 sampai 350 seperti itu. Lalu yang kedua, itu bagus untuk regenerasi hemoglobin ya, seperti itu ya. Karena kan regenerasi biasanya 60 sampai 90 hari seperti itu. Lalu juga bisa untuk mendeteksi penyakit ya, karena memang kalau misalkan donor darah itu kan memang kita ada pengecekan setelah diambil darahnya seperti itu, bagaimana apakah darah tersebut terindikasi terkait dengan infeksi penyakit seperti itu. Lalu yang terakhir, ini bisa mengurangi ya, menekan angka atau mengurangi angka resiko-resiko penyakit seperti jantung ataupun kanker seperti itu, karena kan memang regulasi darahnya itu kan
baik ya, kita kan donor bisa 2 bulan sampai 3 bulan sekali, itu kan seperti pembaharuan seperti itu. Jadi memang sebetulnya kalau dijabarkan satu-satu itu banyak sekali manfaat dari donor darah. Berarti memang banyak sekali ya dok ya manfaat yang bisa diambil dari donor darah itu sendiri. Betul. Dok ya. Untuk kebutuhan di rumah sakit Banyumas sendiri juga sangat banyak ya dok ya per bulannya untuk kantong darah. Nah, mengingat sekarang kan bulan Ramadan ya dok ya, mesti banyak umat-umat muslim yang berpuasa, banyak dari mereka yang mungkin takut untuk berdonor dok. Nah, sebenarnya dok, donor darah di waktu puasa itu diperbolehkan atau tidak sih dok? Oke, ini juga masih menjadi apa ya? Masyarakat juga pasti masyarakat awam ya, masyarakat awam khususnya pasti bertanya-tanya, kira-kira boleh atau tidak sih kita donor darah di saat puasa, atau wajibnya atau baiknya seperti apa? Apakah harus setelah buka puasa kah, ataukah setelah sahur atau bagaimana seperti itu ya? Yang pertama, boleh secara medis walaupun sedang berpuasa itu tetap boleh, tapi asalkan dalam kondisi tertentu. Yang pertama, misalkan pasien tersebut pada saat sahur jelas makan, jadi harus terbutuhi juga nutrisinya seperti apa, lalu juga terhidrasi dengan baik. Maksudnya terhidrasi dengan baik ini seperti apa? Jadi memang harus minum ya, harus minum. Jadi misalkan pada saat sahur itu harus banyak minum sesuai dengan kebutuhan cairan harian. Lalu setelah itu jika sudah tercukupi, jika badannya fit ya, tidak dalam kondisi sakit atau tidak dalam kondisi menstruasi atau tidak dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan tertentu, maka diperbolehkan. Biasanya kalau pada saat puasa itu ada yang donornya pagi kan berarti kan masih ada tenaga untuk ini ya, setelah sahur seperti itu. Tapi juga ada juga yang sore biasanya, atau ada juga yang malam seperti itu. Nah, karena memang waktunya bervariasi, jadi memang ditentukan atau misalkan seperti cek dulu ya, biasanya kalau pada saat proses donor darah itu kan ada pengecekan dengan dokter, pengecekan di bagian awal, tensinya seperti apa dan lain-lain seperti itu. Jadi memang kembali lagi tergantung kondisi fitnya, tapi secara medis boleh jika berkenan untuk donor darah seperti itu. Oh iya, berarti secara medis diperbolehkan untuk donor darah di saat berpuasa ya dok. Betul ya. Sekali. Nah, mungkin dari dokter ada tips dan trik tersendiri untuk mendonorkan darah di waktu berpuasa dokter. Oke. Kalau saya pribadi atau mungkin dari beberapa literatur ya, di beberapa memang jurnal-jurnal atau seperti dari beberapa ahli ya, menyebutkan bahwa memang jika ingin berdonor ya, itu baik hari puasa maupun tidak, itu harus minum air putih yang banyak. Dalam artian badan kita harus terhidrasi, tidak boleh dehidrasi. Jadi tidak boleh kurang minum, karena pasti kalau kurang minum, satu, darahnya akan jauh lebih kental, yang kedua juga akan sulit ya sepertinya biasanya pembuluh darahnya untuk disuntik atau diambil darahnya. Lalu yang kedua harus fit, harus kondisi yang sehat. Tidak boleh sedang konsumsi antibiotik contohnya, atau obat-obatan tertentu yang memang kontraindikasi untuk donor darah. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang bergizi itu maksudnya seperti apa? Jadi memang kebutuhan protein, karbohidrat, seratnya seperti itu, vitaminnya, mineralnya itu harus tercukupi, sehingga memang itu baik juga untuk output darahnya seperti itu. Dan istirahat yang cukup, tidak begadang ya, tidak tidur terlalu malam jika akan besok paginya itu mau donor, atau besok sorenya tuh donor, itu istirahat yang cukup. Dan mungkin bisa jadi diselang-selingi dengan olahraga, karena dengan olahraga metabolisme tubuh kita itu jadi bekerja dan supaya sinkron ya dengan makanan yang kita makan, lalu dengan olahraga seperti itu. Jadi mungkin memang itu sebetulnya tips dan trik orang awam. Sebenarnya orang-orang pasti sudah pada paham, sudah pada mengerti, tapi belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Jadi memang salah satunya pokoknya nutrisi tercukupi, badan fit, tidur cukup, dan terhidrasi dengan baik. Insya Allah output darah atau untuk donor darah tersebut akan jauh lebih baik, dan pastinya memang untuk menyegarkan dan menyehatkan diri kita sendiri seperti itu. Baik dokter, berarti untuk donor darah ini tips triknya harus
nutrisinya terpenuhi ya dok ya, Betul. istirahat cukup dan juga Betul. harus terhidrasi ya dok ya. Untuk pertanyaan terakhir dokter, dari dokter sendiri harapan dokter untuk para pendonor darah itu gimana dokter? Oke. Sebetulnya harapan saya ini tidak muluk-muluk ya, maksudnya seperti ini. Jadi memang jika kita rutin berdonor darah, selain efeknya ya, selain melancarkan metabolisme dan lain-lain, itu mungkin bisa membantu ya para saudara kita, sesama saudara kita yang memang membutuhkan transfusi, bahkan mungkin ini akan bermanfaat juga bagi pendonor suatu saat nanti, entah mungkin pada saat istrinya melahirkan atau mungkin keluarganya butuh transfusi seperti itu ya, itu pasti akan ada seperti donor pengganti atau stok darah seperti itu. Jadi memang supaya regulasinya berjalan juga seperti itu. Harapannya semoga teman-teman yang memang sudah rutin berdonor agar tetap dilanjutkan berdonor dan sehat selalu. Terima kasih banyak telah berbuat baik atau berbuat kemanusiaan ya. Kita bisa tahu bahwa memang pahlawan kemanusiaan ini adalah para orang-orang yang memang rutin mendonorkan darahnya seperti itu. Lalu memang salah satunya dengan upaya tersebut, maka salah satunya UTD Rumah Sakit Banyumas ini menyediakan donor darah 24 jam. Jadi memang unit transfusi darah kami ini melayani selama 24 jam jika mungkin ada beberapa pendonor yang ingin mendonorkan darahnya pada saat pagi mungkin, atau pagi tidak sempat bisa sore ataupun bisa malam seperti itu. Jadi memang kami berusaha memfasilitasi masyarakat luas, keluarga-keluarga pasien untuk melakukan donor darah di UTD Rumah Sakit Banyumas seperti itu. Dan semoga yang belum donor, yang masih ragu dan masih takut, supaya mungkin bisa tergerak hatinya atau mencoba untuk donor darah minimal sekali dalam seumur hidup seperti itu. Iya, baik dokter. Berarti untuk kesimpulan dari perbincangan kita pada siang hari ini, untuk donor darah di bulan puasa itu sangat diperbolehkan ya dok ya. Yang penting nutrisinya tercukupi, istirahat cukup, dan juga terhidrasi ya dok. Betul. Ya, itu tadi penjelasan mengenai donor darah yang bisa dilakukan di bulan puasa. Terima kasih dokter Faras atas materi dan juga waktunya. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat sehat RSUD Banyumas semuanya. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di tema-tema topokan selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.